Ternyata begitu kita nekuni di peternakan kambing itu luar biasa. Ada pesan guru saya yang saya lupakan waktu itu. Waktu di pondok itu Mbak Yai pernah dawuh ngeten. Fat, nah awakmu pengen ngundakne ekonomi dunya. Rezeki dunya ngingu kambing. Kambing kan bahasa Arabnya kan gonamun, nama kan mundak, Pak. Wis to ngingu kambing so semundan. Ternyata luar biasa. Sekarang kurang lebihnya ada 300 ekoran mungkin. Sementara kita ngukur kemampuan pengelolaan. Belajar di pesantren bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi banyak orang yang tumbuh sebagai santri, pengabdian justru dimulai setelah kembali ke tengah masyarakat. Muhammad Fatan adalah salah satunya. Sepulang dari pondok, ia mengajar ngaji sambil bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Salah satu usaha yang kemudian ia tekuni adalah beternak kambing. Dari jumlah yang sedikit, ternak itu berkembang dan menjadi penopang kebutuhan pesantren yang ia rintis. Di sela-sela mengurus kandang, ia tetap mengajar dan mendampingi santri. Hasil dari ternak kambing tidak hanya menghidupi, tetapi juga membantu pesantren berdiri dan berjalan hingga hari ini. Yang paling kuat dan masih tertanam pada diri kita, kedekatan sama Mbah Kiai. Termasuk saya santri, waktu itu agak dekat sama Mbah Kiai. Tiap malam ditimbali, dipanggil ke dalam dari meceti, nanti ada masukan-masukan. Mbah Yai Zuhdi, pondoknya sama sini, Pondok Al-Ikhlas, Kecamatan Bandungan Magelang itu insya Allah. Pulang dari pondok belum bisa kerja, ikut bantu warung. Kebetulan mertua punya warung sate itu, yang sate sapi Pak Kempleng itu kan. Saya ikut kerja di dalam warung itu awal, 3 tahun gitu. Itu dimulai masih ada keponakannya. Anaknya keponakan itu mau dititipkan. Saya belum punya rumah, masih jadi satu sama orang tua. Ini kata kok di saat itu pertama. Terus akhirnya ada ruangan yang kosong, itu tidur di situ anak satu namanya Mbak Rini, santri pertama. Berapa bulan kemudian ada anak laki 2 namanya Jumali sama Sarwan. Itu mau ikut. Saya bilang, kalau malam kesini nggak apa-apa, tapi kalau pagi sampai pergi aja dari sini, saya aja belum punya rumah kok. Saat itu ada yang anak ngaji malam itu, anak kampung, itu Pak Bowo, itu anaknya ikut ngaji, terus Bowo tiba-tiba datang di rumah. Dia punya tempat, Pak, sampean niku orang berjuang kudu duwe sumber ekonomi. Kayak ono tanah nganggur sithik pinggir dalan, piye digawe warung ke usaha, ke ngurip-ngurip perjuangan ya sampeyan. Masya Allah, akhirnya lahir Kempleng 3, sate sapi Kempleng 3, yaitu milik pondok pesantren, yaitu buat pemancingan. Alhamdulillah bisa jalan kalau hari Minggu, hari-hari libur sudah laku. Akhirnya kita punya tanah yang ini, yang di Pondok Al-Ikhlas 2 ini agak luas, terus membuat kandang kambing ternak. Kan ada anak yang sekolah pagi, ada yang memang cuma mondok murni kan. Kalau jam-jam 9, jam 10 kan nggak ada kegiatan, yang nggak sekolah itu. Akhirnya aku anak kalau nggak saya kasih kesibukan, jam-jam tidur, akhirnya malah melatih anak menjadi bodoh, nggak pinter.
Akhirnya kita beli kambing saat itu. Ada 10 ekor. Alhamdulillah, kambing saya kasih ampas 1 bulan lebih sedikit tuh maleh berubah. Yang dulunya aku kelihatan bagus. No? Saya jadi ingat kok, kata apik ya. Akhirnya pas bulan Ramadan, saya beli kambing 2. Ini yang memicu saya terus melangkah ternak buat kandang yang permanen. Serius itu dari kambing 2 ini. Kambing yang tambahan itu. Nyampe Idul Adha. Idul Adha, kambing 2 saya jual. Hari korban tuh. Alhamdulillah 2 itu jadi uang 2.800.000. Nah uang itu saya pegang, iki nak aku adol kambing mek loro. Nak aku adol kambing 50, ceritanya beda lagi. Ya. Ternyata ada pesan guru saya yang saya lupakan waktu itu. Kaitan dengan kambing. Waktu di pondok itu Mbak Yai pernah dawuh ngeten. Pat, nak awakmu pengen ngundakne ekonomi donya. Rezeki donya ngingu kambing. Kambing kan bahasa Arabnya kan gonamun, nama kan munda, Pak. Wis to ngingu kambing so semundan. Ternyata luar biasa. Nah, ingat bahasa itu setelah peternakan berjalan. Waktu itu kita niati membuat modal lewat kambing. Nah, kita mengelola kambing yang 12 tadi, kalau dapat pesanan, saat itu biaya masaknya 300.000. Dikarenakan saya pengen peternakan besar, yang 300.000 saya bilang sama istri, Bu, uangnya masak ojo dijaluk ya. Kita tambah modal kandang, kita kembalikan ke kandang lagi. Kalau motong 1, saat itu kita harus beli 2. Kita selalu mempersiapkan yang sudah netepi syarat untuk akikoh, tapi yang untuk pengembang biakan kan terus ada terus gitu. Tahun pertama kita dapat uang 56 juta. Sekarang kurang lebihnya ada 300 ekoran mungkin. Sementara kita mengukur kemampuan pengelolaan. Seandainya mau ditambah, dibelikan kan kita nggak mampu. Maka kalau ada pondok-pondok pesantren mungkin yang mau belajar, kalau kita dipercaya insya Allah bisa untuk memberi ilmunya yang kita punya insya Allah. Kalau kita harus mandiri, artinya jangan tergantungan. Kenapa kita merancang ekonomi dari mulai ada warung, ada pemancingan, terus ini ditambah ada peternakan, itu termasuk pengen mandiri. Biar santri itu tidak hina lah. Kalau ketergantungan, mungkin dari mengharap bantuan dari pemerintah, mengharap dari donatur, itu kan tergantungan. Kalau kita punya usaha sendiri, insya Allah lebih yakin lah, lebih kuat gitu.